2003 jangan ditepokin, didoain. 2013 Badru Tamami namanya tuh. Allah. Nama asli dia. Allah. Ini berapa duit harganya? Di internet sih pasaran masih 50 set. 50 juta. Oh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, di channel Cahaya Islam kan kita melihat ada ya sering kali dimunculkan pemboikotan warung steak. Dan beberapa hari ini mungkin teman dengar tentang lagu, ya intinya lagu tentang Yusuf Mansur dan bisnis Yusuf Mansur yang ya bisa dikatakan banyak yang bangkrut, merugikan orang gitu ya, merugikan jamaah, merugikan negara juga ya. Itu merugikan negara karena kan ketika orang yang tadinya mampu terus berinvestasi kepada Yusuf Mansur dan jadi miskin gara-gara itu menjadi beban negara, otomatis itu merugikan negara gitu. Dan ketika merugikan negara ya merugikan kita juga sebagai orang yang dalam tanda kutip ya membayar pajak untuk negara, dan pajak itu digunakan untuk ya kemaslahatan umat ya, misalkan seperti bangun jalan ya, termasuk ya bantuan sosial teman-teman. Jadi kita ikut menyumbang negara untuk membantu orang gitu ya. Nah, ada hal yang menarik menurut saya teman-teman. Kenapa di terakhir-terakhir video-video yang muncul yang di musik itu kok ujung-ujungnya memboikot warung steak. Nah teman-teman bisa teman-teman lihat video ini sedikit tentang gambaran pola bisnis Yusuf Mansur yang kemungkinan salah satunya dibangun dari hasil yang seperti ini. Teman-teman lihat dulu videonya, yuk check it out. Musik bokeh betul nggak Ji? Lagian enteng kok. Berapa ya? 10 juta? Tenang. Ayo coba, saya mau tanya, siapa yang mau sedekah 10 juta di sini? Yang mau sedekah 10 juta mana di sini? 1, oh hebat. 2, oh bukan 10 juta, tapi motor. Bawa BPKB. Sini. Wah. Subhanallah. Bawa BPKB. Oh, bagaimana nggak dapat seni ya deh? Motor bangsa 8 juta, betul nggak? Dikali 10 aja udah sini ya. Udah kijang bekas tahun 2000 tuh. Betul nggak? Subhan. Nih begini yang bener nih. Udah bawa BPKB-nya. Subhan. Motor ninja nih. Agak salah nih. Hah? Cis. 2003 jangan ditepokin, didoain. 2013 Badru Tamami namanya tuh. Allah. Nama asli dia. Allah. Ini berapa duit harganya? Di internet sih pasaran masih 50 set. 50 juta. Oh. Allah. Udah nikah? Alhamdulillah Ustaz. Udah punya anak? Anak 1 set. Udah pergi haji? Udah pergi haji? 2 bulan yang lalu baru umroh set. Hajinya belum? Iya belum set. Orang tua? Orang tua kemarin memang waktu umroh kita ajak orang tua juga, memang udah tinggal satu, tinggal ibu. Kemarin gagal berangkat. Berarti belum berangkat. 50 nih, 50 juta nih. Kalau Allah kasih 1000 kali lipat, tuh 50 miliar. Waduh, subhanallah. Syarat dan ketentuan berlaku. Badru jaga sholat berjamaahnya. Jangan sampai bolong. Insya Allah ini orang muka soleh punya. Insya Allah mudah-mudahan kabul apa yang dia inginin. Amin. Badru terima kasih. Kuncinya mana? Lah iya masih pakai kabel dong, kunci kagak. Kita jangan nyolong kan. Badru, motornya gue yang beli ya. Motornya gue yang beli. Gimana? Nah coba. Jadi sebenarnya 3 bulan yang lalu saya niatnya sih nggak niat bener-bener gitu Zat.
Tapi niat udah mau Allah nih, waduh, kalau bisa Ustadz Yusuf ke Depok, saya bilang rencananya sih memang saya kepikiran nih pasti di Masjid Al-Huda yang di persimpangan 3 Depok gitu. Saya pikir di situ. Ternyata lebih dideketin lagi sama Allah. Saya di Raden Saleh sini, ya Allah ya. Karena saya pikir, wah ini dia jawabannya. Saya bilang Ustadz Yusuf ke Depok. Jadi dari mulai sebulan yang lalu udah saya siapin tuh, istri paling tahu. Jadi udah saya siapin semuanya. Dari mulai motornya udah saya bersihin sih. Alhamdulillah sekarang tinggal ketemu sama Ustadz, saya minta doanya aja dari Ustadz, minta doa dari santri-santri juga yang mudah-mudahan sih insya Allah anak-anaknya pengen jadi tahfiz juga. Ini aneh yang beli gak apa-apa ya, dan duitnya aneh kasih masjid, iya nggak apa-apa ini, aneh yang beli nih 50 juta ya, oke, aneh bayar 50 juta, tapi duitnya entar-entaran ya. Ya lah kan kita doa dulu supaya bisa kebeli, supaya bisa kebayar. Doa dulu, sedekah dulu. Sedekah berapa ya? 5 juta. Besok pagi kita keluarin sedekah 5 juta. Ntar kapan ada yang nutup aja pokoknya. Insya Allah yakin. Halal ya? Halal insya Allah. Kunci serepnya? Baik. Kalau gitu nanti ente bawa ke rumah nih. Ya, ente makan malam di rumah nih. Ya, nih. Subhanallah. Masih Badru, alhamdulillah. Badru sedekah karena dia ada duitnya. Saya pengen lihat siapa orang yang nggak ada duit tapi dia ngaco. Ya Allah, pintar banget. Masuk, sehat Sob. Alhamdulillah. Kenapa dari kita? Subuh langsung. Suara ini nggak keluar suara serot dulu. Apanya kelar? Suara. Serot mulu. Dapat nggak mobilnya? Udah. Kalau belum dapat, kontak gua aja. Iya. Barangkali bisa dicari. Dapat nggak? Kalau nggak dapat nanti kontak gua aja. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman kan menarik ya. Di situ orang kalau teman-teman bisa rilis videonya lebih panjang ya, karena ini kan kita dibatasi ya. Rilis videonya lebih panjang, teman-teman bisa melihat video itu. Bahwasanya Yusuf Mansur kan menegaskan itu untuk orang-orang di situ untuk bersedekah di masjid itu gitu, yang mengadakan kegiatan itu. Yusuf Mansur tahu nih mungkin nilainya kecil-kecil gitu yang bersedekah di sana. Nah tiba-tiba ada orang yang sedekah nominal yang besar dalam bentuk motor itu, terus dia dengan tanda kutip alasannya dia yang mau membeli gitu ya, tapi motornya suruh dianterin ke rumahnya gitu ya, dan mungkin BPKB-nya udah dipegang sama Yusuf Mansur pada saat itu ya. Dan yang menarik adalah menurut saya ini ya, Yusuf Mansur dikatakan yang membeli gitu ya motor itu, tapi yang anehnya gitu ya, dia itu uang yang seharusnya diserahkan kepada masjid itu ya nggak
bayarkan, kan harusnya disedekahkan itu, dengan alasan nanti ya 10%-nya dulu, misalkan 5 juta dulu. Kan aneh ya kalau mau sedekah ya orang itu udah diganti motor, ya harusnya sedekah itu ya disedekahkan dengan utuh gitu ya. Nggak bisa tuh ada orang yang mau sedekah 1 miliar ke masjid misalkan ya, sini uangnya 100 juta ke saya, nanti yang 100 juta saya bayarkan dulu ke masjid, nanti saya nunggu yang 1 miliar dari yang lain. Itu nggak bisa kayak gitu, dan itu bisa dikatakan hukumnya itu haram teman-teman. Jadi menerima mengambil sedekah, ini mengambil sedekah yang harusnya menjadi milik badan atau lembaga atau masyarakat tertentu, kemudian dia mengambil dengan kategori mau membayar itu, dan kita sampai sekarang nggak tahu apakah itu sudah dibayar atau belum. Dan itu menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya teman-teman, terserah mau mereferensi apapun, saya itu adalah sesuatu yang haram. Ya apa ya, itu kalau dibayar, kalau enggak itu lebih laknat lagi ya, bukan sedekah ke masjid harusnya yang diutamakan gitu ya. Tapi ya begitu teman-teman. Nah, saya akan bercerita hal yang seperti ini mungkin sering terjadi, karena saya melihat di beberapa video itu Yusuf Mansur ketika ada orang ngasih mobil, ini juga ada fakta juga ya, seperti Pak Fatur gitu yang ngasih mobil, kemudian kita nggak tahu mobilnya ada di mana, ujung-ujungnya suruh dikembalikan ke sana. Ini cuma salah satu contohnya aja, dan kita juga nggak pernah tahu selain motor atau mobil dalam bentuk hal seperti itu, kan ada emas yang dikumpulin dengan begitu banyak, larinya kemana kita nggak pernah tahu. Kenapa? Sebab kalau kita pikir-pikir, orang itu yang menyumbang ya teman-teman, yang menyumbang ada sampai miliaran itu, yang sindikat batubara itu. Terus ada Yusuf Mansur mengakui menyumbang sampai 900 lebih juta itu ada gitu ya, dan banyak sekali teman-teman. Tapi kan faktanya sekolah di sana itu mahal, pesantren di sana itu mahal, itu fakta gitu ya teman-teman. Nah, kita bertanya, bisnis-bisnis yang dibangun Yusuf Mansur di saat pandemi, seperti kita ketahui Yusuf Mansur mengakui pada saat pandemi, dan kita juga bisa lihat video faktanya di saat pandemi itu dia bisa open bisnis baru, atau misalkan buka cabang baru yang cukup besar dan mungkin sangat besar untuk bisnis kuliner pada saat pandemi. Dan orang rata-rata pada saat pandemi itu menutup sebagian, atau mungkin apa ya, lebih tepatnya bangkrut gitu ya karena pandemi. Ini malah membuka, pertanyaannya adalah uangnya di mana. Pada saat itu kita belum ramai loh ya, misalkan mungkin Pak Darso baru sendirian gitu untuk mengungkap kelakuan Yusuf Mansur, dan mungkin teman-teman pada saja belum sampai para YouTuber ya teman-teman. Nah, karena itu andai kata ya teman-teman, yang saya katakan haram tadi kemudian sama Yusuf Mansur dimasukkan untuk modal warung steak, walaupun ya kita nggak tahu motor itu udah diganti mungkin ya, udah dijual atau gimana sama Yusuf Mansur, untuk kepentingan apa saya nggak tahu ya. Andai saja teman-teman, mobil atau emas yang dikumpulkan itu untuk kepentingan Yusuf Mansur, yang dikatakan harusnya itu masuk ke kas masjid tertentu atau kepentingan untuk tertentu ya, yang saya anggap haram itu, karena untuk kepentingan pribadi yang saya anggap haram itu, tanda kutip ya, bukan untuk makan, kecuali kalau Yusuf Mansur itu memang miskin itu ya, orang yang benar-benar miskin memang butuh pertolongan, itu ya dapat hak, karena orang miskin dapat hak gitu ya. Nah, kalau untuk kepentingan bisnis beda lagi, yang saya anggap haram tadi, Anda termasuk bagian orang-orang yang membesarkan bisnis-bisnis yang dimodali dengan sesuatu yang haram. Anda bisa membenci produk-produk dari Israel, Anda bisa membenci produk-produk dari Amerika yang dikatakanlah untuk membeli senjata, atau lah untuk ini, untuk itu ya, untuk kepentingan itu. Tapi Anda juga nggak seharusnya gitu menafikan posisi-posisi yang memang diharamkan ini gitu ya teman-teman. Jadi boykot produk Yusuf Mansur bukan cuma warung steak menurut saya. Produk Yusuf Mansur apa aja ya saya nggak tahu, rata-rata mungkin bangkrut ya, dalam tanda kutip produk bisnis ya teman-teman. Produk bisnis Yusuf Mansur rata-rata bangkrut, dan mungkin yang kita dengar cuma warung steak ya. Makanya
mungkin ya teman-teman yang buat video musik itu ya berpikir ya mungkin ini yang cuma bisa diboikot dari Yusuf Mansur gitu ya, untuk mengembalikan dalam kategori, karena kan sebenarnya tujuan boikot ini Yusuf Mansur agar sadar dan untuk mengembalikan orang-orang yang berinvestasi ke dia. Kenapa saya katakan untuk mengembalikan, karena sampai sekarang masih banyak sekali jumlahnya orang itu yang modalnya belum dikembalikan oleh Yusuf Mansur atas investasi-investasi yang dibangun teman-teman, termasuk ya mungkin program-program di Pytrend dan gaji-gaji karyawannya. Oke, teman-teman sampai di sini maksudnya. Nah, nanti saya mungkin akan membongkar lebih detail lagi sebenarnya bisnis Yusuf Mansur yang kenapa ini harus diboikot ya teman-teman, agar ya teman-teman lebih mengerti gitu ya. Sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu, yang seharusnya dijalankan dengan baik gitu ya oleh Yusuf Mansur, diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan dan itu menjadi masalah, tapi jadi kepentingan dia yang akhirnya saya katakan haram itu, ya pantaslah untuk diboikot. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.